game ini ke Cape yang kita waduh ini sih sedih banget ya. Kemarin itu gak pernah dipanggil, sekarang dipanggil. Udah tapi di penjara gitu. Kan kalau nggak di pesenin tiket pulang dulu. Lu nggak bakal main deh dia. Boleh deh pulang duluan gitu. Oke, ini sih gila. Kalau hari ini Bang Clean bisa dipakai atau enggak ya karena nggak ada yang nge-pick aja ya. Iya, nggak ada yang nge-pick aja. Gini loh. Perlu ditekankan bahwa semua hero itu tinggal pernah kalah nggak tahu ya kan. Mana lagi nih, waduh. Tuh kan dilepaskan Brody Natalia. Wow, di Natalia dilepas kali ini Natalia untuk Burmese Gold. Kalau nggak diambil juga nih Brand mah bisa bawa game ini di game yang ke-6 dengan EZ. Brody langsung di secure. Brody Natalia bakal bisa dilepas. Apakah Natalia yang seperti mantan akan diamankan Burmese Gold? Tidak. Ulala. Baksianya diambil sekarang oleh Burmese. Gila sih, keren banget sih, tapi Burmese ini keren banget. Dia berani banget kok. Makanya Burmese keren banget mereka. Mereka berani buat kelepasan kayak kemarin, kayak lawan Alkihos ini ada bagian kan? Kagak, dia ngambil terakhir sekali lepas semuanya. Ada catatan detik terakhir buat Natalia, dan ini Natalia dibiarin lepas oleh Burmese Gold dan memang masih bisa menjadi target B nanti untuk di second phase gitu loh. Wah, nggak ngotak nih. Ini kalau nggak ngambil Natalia juga dari Brand Esports juga bingung dia. Kalau dia ambil sekarang dia tipis, ditabrak sama Baxia hilang, ditabrak Jujur juga hilang gitu loh. Buat Natalia nih kasusnya ya, buat Keisha dan Natalia. Jadi menarik buat Burmese Gold. Lunox dengan Ellis. Wah, magical damage. Ini supaya bisa ngebuka. Apakah ini Lunox tank ya? Oh, Nata baru diambil sekarang. Natanya diambil sama Burmese Gold sekali ini. Kalkulasinya matang banget ya. Ketiga hero tipis dong, Natalia masuk. Kok dia bisa yakin ya nggak diambil ya? Nggak diambil. Apa yang landasan teorinya gitu loh? Bener. Gak masuk di akalku loh, Pung. Ya misalnya kayak oke Brody, at least gua Udah ngambil lah, langsung balas. Iya kan? Emang beda sih profesional player ya. Profesional player tuh emang kalkulasinya pas banget. Nah, itu kayak mereka yakin Natalia gue gak diambil. How come? How? Gitu. Gak bisa tepatnya kali ya dia. Oh ini kalau begini kayaknya enggak sih. Tapi kan kayak bisa dibilang Natalia itu adalah salah satu hero yang lagi benar-benar kita butuh. Ya, ini dua-duanya lepas dari kamar mereka sekarang akhirnya udah hidup udara segar. Wow, langitnya cerah sekali hari ini. Kalian nggak tahu main. Oh betul, akhirnya main juga. Oke, Magical Damage sudah mulai dibuang oleh Brand Esports. Jadi mereka tahu dari Burmese Gold belum punya Magical Damage sama sekali ya. Bahkan Alice Lunox yang market bisa jadi Parsha juga dibuang oleh Brand nanti karena Parsha dengan Parsha ya kita tahu itu adalah combo yang menyakitkan. Dihilangkan 2 tank yang biasa digunakan oleh Brand Esports. Pinter banget pilihan dari Burmese Gold. Memperkecil loh pool pemilihan dari dari mereka sudah ini sampai Jonathan Liandi tuh update gitu. Let's go Cyclone Pride. Ada yang gitu kan yang fotonya dia jadi coaching gitu. Iya loh, aduh. Kenapa bisa menang tuh dari coachnya gitu? Apa ternyata Jonathan Liandi ya? Astaga. Oke. Lapu ya. So ada Parsha yang tumbuh ya. Ada Parsha sebenarnya kalau aku sih prefer buat tapi kali ini Baxianya tank. Iya, Baxianya tank. Iya, dia tank dari samping. Parsha. Oke. Parshanya di kayak samping. Punya ribu, kayak pakai ribu. Tipis loh. Kayak ribu. Dari mana sih Brand tipis banget. Mereka mau gunakan tank apa? Ya, Benedetanya susah dibikin. Ya, kan ada iya, Benedetanya yang bakal susah. Kayaknya bakal dimakan tuh Brody macam Lunox. Lunox yang bakal dicoba dipick dan bahkan kayaknya Lene Ruby Dede ternyata. Lene Ruby Dede yang harusnya aman. Hayabusa. Ini kita bukan suaranya langsung lah. Ini kayaknya kita sama sih. Cyclone Pride kali ini. Wah, gila itu hero terbaik dari Ace. Terus kita barengan gitu ya? Oke. Wah, gua speechless ini.
Sudah mulai tertawa-tawa dari Burmese Gold. Sudah baik sekali mood yang mereka miliki nih. Om Wawa hanya tinggal bagaimana membawa game ini menuju kemenangan. Kalau sampai mereka menang 4-2 Om, tidak ada 4-3. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau sampai bisa sama bisa dimenangkan juga oleh Brand. Alright, brothers semua, kali ini dari tim Myanmar sudah menggunakan strategi andalan dia dengan Hayabusa. PS, akankah Burmese Gold memantapkan diri dan menjadi juara di F2 World Championship, ataukah Brand Esport lah yang akan mengganggu bagaimana perjalanan Burmese Gold dan merebut tahta tersebut. Oke, Opung Wawa, bagaimana kalau menurut Opung Wawa? Aku pengen Brand, tapi ya Burmese Gold. Ya, karena mereka udah di comfort pick-nya juga sih, soalnya si comfort pick dari Burmese Gold. Oke, selamat datang di game yang ke-6 di F2 World Championship, dan tentunya masih Myanmar Burmese Gold versus Brand Esport Filipina, masih ditemani oleh Ranger Mas, Papulu, dan juga Opung Wawa. Dan bisa saja ini menjadi game terakhir ya apabila Burmese Gold bisa memenangkan pertarungan ini, dan juga akan menjadi kemenangan juga untuk Brand Esport, dan mungkin nanti skornya akan bisa menjadi 3-3 sebelum nanti round terakhir best of 7. Siapapun yang mendapatkan nilai 4 dia lah yang akan menjadi juaranya. Oh, ternyata dari Maybe benar-benar sedikit kewalahan karena ada seorang Lasti yang ternyata mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Maybe. Tapi awatnya itu nggak? Apa? Iya. Dia ambil yang belakang. Ambil yang belakang jauh banget. Nah, di sini Natalia yang membuka vision, bakal coba diganggu, dan Lunoxnya bagus banget dari Lunox. Seorang view benar-benar membuat seorang Natalia terlihat selalu di arah button click. Dia ngomong koreksi sendiri. Ini pertempuran antar lebih diri. Harus menggunakan flickernya ya. Karena kalau dia nggak pakai flicker, pasifnya nyala. Pasifnya nyala, dia nggak bisa ngedefend di arah bawah. Ternyata bakal coba dipaksa, ada Kit di sana. Sepertinya Ribo memilih untuk mundur terlebih dahulu, bakal coba ditabrak. Dan lihat, udah nggak ada flicker lagi. Kali ini ada view membuka vision dari seorang Kit dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Sudah mulai membalas stiker dari Kitnya, tapi sekarang kita lihat untuk D. Oke, apakah dia berhasil? Enggak, ternyata burungnya ditembak, burungnya jatuh. Bukan hanya itu aja, burungnya sudah jatuh. Di sisi lain dari D juga tahu dia nggak boleh terburu-buru, digocek aja, coba digaruk begitu saja. Coba dibalas lagi. Dari view, di arah mid lane, ada Maybe di sana. View belum punya ultimate, belum punya abilities, bahkan belum punya darkening. Iya, masa sementara Ruby di bagian atas sana masih sustain sendirian aja untuk mempertahankan areanya. Maybe udah mulai masuk ke dalam area turtle, ada Flapsy juga yang udah mulai bergabung, ada Ace yang sekarang mulai hadir juga. Di take over kali ini Papulung dari turtle-nya diberikan satu turtle ke arah tim Burmese Gold. Karena lihat posisinya jauh di arah belakang, kali ini mencoba dipasangkan poinnya, tapi ternyata Toro pada memory gak berhasil mendapatkan seorang. Flame shotnya Oji on point, langsung mengarah ke Lunox-nya, hilang sudah. Baru ku bilang gak bisa dapetin view, tapi ternyata dengan quick scope kali 13 mendapatkan seorang PPP. Flame shot dengan jarak sejauh itu, wadadidadau. Wadadikawakwa, tapi Ace kali ini di arah mid lane cukup bebas. Dan Flapsy di arah bottom lane, dia masih sabar, udah mulai terkena tekanan mental karena dia tidak mau terlalu terburu-buru. Beda dengan Flapsy sebelumnya yang benar-benar coba untuk ngeharas, coba untuk mengganggu, tapi kali ini dia lebih menahan diri, nggak mau melakukan hal atau kesalahan-kesalahan lebih kali ini. Iya, sementara itu oke, untuk kali ini siapa yang menjadi korban? Sedikit lagi yang diterita, tapi Kid harus balik lagi ke bagian belakang. Flapsy-nya pun langsung recall menuju base-nya. Bener banget, dan lihat, untung dibuka sama Natalia, dia tak menangis, tak bisa kemana-mana. Ketahuan Natalianya menangis bro, mau ke atas gak bisa, ke bawah gak bisa, takut juga ternyata Natalianya ya. Dia muter jauh banget, serius. Coba tapi Lunox-nya kali ini menjadi incaran. Iya, mulai dipok sedikit aja tadi, punggungnya udah mulai sobek. Ada 3 cakaran yang udah berbekas langsung gitu ya. Udah lepas saya. Benar. Tapi dulu yang awal pakai Natalia tuh Myanmar juga sih. Kan Corso, top globalnya pemain Korea Selatan, tapi sebelum itu kita lihat bakal ada hantaman benda tubuh karena Kaltuzi di belakang sana masih bisa hilang, dan ternyata harus hilang ditelan oleh seorang Ruby Dede. Kaltuzi dikasih seorang
Brody, tapi ternyata Brody-nya benar-benar diincar menjadi bulan-bulanan. Sedangkan Di bakal coba disunat menuju ke arah belakang dari seorang Di yang bukan Di. Lah nabrak batu kan di situ, burungnya mentok, burungnya Om Awa ya. Iya. Ya, bagaimana beberapa terjadi ini dia ada yang bisa dikeluarkan. Yusuf yang pun udah gak kuat lagi menahan beberapa damage yang udah dikeluarkan. 3 orang mengeroyok ke arah 1 orang tersebut. Ini tandanya dari selesai mendapatkan 1 buah purple buff untuk seorang KTZ harusnya dapetin ke arah Tarto kalau nggak diganggu. Karena lihat udah ada 4 player dari para pemain tim Brand Esports udah mengamankan secure dari teritorial pit Tarto. Iya, dibebaskan aja jika dia diambil aja. Sementara itu sedikit lagi Ribo apakah dia bisa pergi, tapi ada satu clamshot tadi sepertinya masih bisa ditabrak langsung, nggak bisa kemana-mana lagi. Backupan yang tak datang dari mana, kenceng banget komunikasi mereka. Ribonya tahu kayaknya. Sorry, Burmes Goldnya tahu Ribo tuh peran penting kalau dapat garis. Kalau bakal coba dipasak hitnya, hampir saja terpick off, berhasil diloncatin. Tapi di sisi lain Maybe membuka vision, mencoba untuk mendefense di arah mid lane. Sedangkan di arah top lane dan bottomnya juga masih kuat. Ini Burmes Gold 3 lane ya. Aku bilang gak ada yang kalah loh. Gimana Bang? Strong semuanya memberikan perlawanan juga. Bisa usir mundur pemain dari Brand. Nyaris ditabrak. Wah, lo dilompatin lagi. Icon AI-nya keringanan banget. Tapi ternyata view-nya bakal coba diamanin. Kali ini masih ada Brilliant, masih ada Captaincy di sana. Para bottom pemain belum dikeluarkan, berhasil dapatkan 1 momen pertama, tapi langsung ada Shadow Kill. Belum berhasil bertumbah. Ruby Dede dan langsung execute Israel di balik tembok. Iya, damage-nya terbagi, gagal untuk mendapatkan poin. Tapi sekarang kita lihat aja untuk Kalsinya langsung di-push habis-habisan. Tapi Natalia bisa memberikan damage begitu banyak. Imun untuk Natalia sedikit lagi. Natalia pun menjadi korban dari Kalsi. Walaupun sudah menghilang, tapi ternyata Toro Pato Memory menyimpan memori kenangan dari semua mantan yang diterimanya. Iya. Dan langsung dimusnahkan begitu saja. Ya Ini ampun. sebentar. Oke. Ribonya tadi dia ada di bottom lane. Dia masih sempat buat farm maju yang perlu diwaspadai. Saya bukan lebih karena Captain ya. Lebih karena Ribo jangan sampai diberikan space untuk bisa mendapatkan item-item yang keempat. Tapi kali ini Web Dragon sudah dikeluarkan dari seorang Ruby Dede berhasil ditumbangkan dengan cepat dari top lane. Tadi sebenarnya udah melakukan satu hal yang bagus. Kenapa? Dia ngebuka view dengan Orb Brilliance-nya udah di cutting, tapi sayang sekali dari seorang Ruby Dede harusnya dia langsung pakai naga. Tapi kayaknya karena naganya nggak ada. Oke, sekejap Israel dari bottom lane combo dengan seorang Parsa dapatkan 1 momen tambah dan malah membuat game ini menjadi lebih hidup lagi dari 2 player Bully. Saya juga Brand Esports bakal fokus ke arah Tartelnya Pak Bulu. Iya, saling bertukar tartel seperti di atas akan ditukar langsung dengan bagian bawah. Tapi untuk tartelnya udah nongol kembali. Maybe mengusir mundur 1, 2, 3 bahkan 4. Ada play, ada view yang bersembunyi di balik rumputan dengan bergantung order. Dia mundur ke bagian belakang, dia berubah. Jasa soalnya udah dikeluarkan, tapi sayang gak ada target yang bisa dia tembak untuk sekarang. Oke, lihat sekali lagi take over ke arah Tartelnya. View bakal coba dibuka, tapi ternyata gak bisa, bakal di-follow lagi oleh Ruby Dede. 1 mendapatkan, Natalia harus hilang. Tapi ternyata Tartel diamankan di sisi lain. Para pemain dari tim Brand Esports lagi dan lagi dapetin 2 peran penting dari Burmes. Mereka harus mundur sih, kalau nggak mereka bakal menjadi bencana. Lihat Shadow Kill sudah dihindari, menuju ke arah belakang. Masih ada 1 buah Shadow dan bahkan 4 player yang harus hilang. 1 persatu hilang. Ini nggak baik untuk para pemain dari tim Burmes Ghost. Iya, Parsa yang digunakan oleh Di tadi juga mendadak datang dari bawah. Ternyata posisi yang diambil nggak cukup baik gitu loh. Dekat banget dengan peperangan yang terjadi. Bahkan bisa dibilang ada di depan gitu loh. Waduh, untung di silent Kid save the day. Karena kalau nggak taruh memori masih numbangin seorang SDR mid lane Pak Bulu. ada flame shot ditembakkan dengan jarak sejauh itu dan sepertinya tadi terkena ke arah Chow-nya. Wow, on point sekali. Ada Kid yang menggunakan Natalia juga perlahan maju ke bagian depan. Siapakah yang akan dia incar? Ada Parsha juga yang udah langsung terbang ke bagian bawah. Terlihat sudah Lastinya bersembunyi, lompat langsung tadi dari YZ-nya di bagian bawah. Mereka akan memulai lagi peperangan, Haji. Gila, pinter banget Kaltisinya juga langsung immortality. Dia tahu bakal coba diincar sama seorang Kid. Dan ketika immortality-nya ada, setidaknya dia punya 1 buah asuransi ketika dia tumbangkan. Waduh, hilang langsung Parsyanya, tapi ditabrak walaupun cukup terlambat. Mereka bisa menukar. Nah, 2 orang bisa mereka dapatkan, tapi udah ada Brilliant of Order. Sedikit lagi, ini dia langsung ditabrak dari depan. Kidnya masih bersembunyi, tapi Ruby Dede is coming menuju
menuju ke arah seorang Lesti. Yang dituju adalah Lesti, karena Pius sudah dibiarkan seorang diri, pasti bisa ditumbangkan. Dan betul sekali, dua player harus hilang kali dari Brandispo. Ini bencana, kenapa? Karena 20 detik lagi Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Land of Down. Wow, speed push dari Flapsy berhasil sepertinya Mawar. Mereka masih bisa mengamankan satu top turret dengan speed push. Melawan PC memang nggak ikut fight sama sekali, lebih terfokus untuk menyelesaikan item-item dia juga ya. Iya. Tapi ya, gue belum melihat sih ada dari PC apakah dia akan lebih ke item-item defense. Oh, jadi itu benar-benar dikeroyok habis-habisan loh untuk Elisnya, tapi untuk sekarang maybe yang tertinggal tahun depan memori akan dikeluarkan dan nah, itu dia sakit banget di setrum langsung dan dalam tanpa adanya ampun. Tapi lihat Eza banget teman ditumbakin kali ini. Udah gak punya apa-apa, tapi satu petir bukan sebarang petir menumbangkan tershutdown di saat Bapak Lord muncul. Gak ada yang bisa nge-cover, tapi Natalianya harus ngebuka vision. Karena di sini momentum dari seorang T yang bukan di Java 40 harus bisa menumbangkan para pemain dari tim Brandispo. Oke, Oji. Sementara Lordnya kali ini Ruby Didi udah datang, langsung aja dia terjun ke bagian bawah dan dia berhasil mencolok, tapi ternyata Benedetta berhasil untuk mengambil dan mengamankan Di Lord. sisi lain KTC-nya juga nggak bisa ditumpangi menuju ke arah Lusty. Apa yang terjadi? Execute strip. Di sisi lain juga Ruby Dede-nya seorang diri gak ada cover. Dan lihat KTC-nya harus pecah immortality-nya. Oke, sementara untuk Kid bisa aja memotong loh, karena sepertinya untuk Kalzi sendiri ingin masuk ke dalam area dari buff dari purple buff-nya. Dia ingin recall. Sabar. Ini dia now loh, tapi masih gagal sedikit lagi SP tersisa. Namun sepertinya dia malah berhasil dan bisa membalikkan keadaan. Burbetko, what happened ayah now? Pancingannya itu benar-benar kayak hai manis dan bahkan itu adalah perangkap yang sebenarnya itu benar-benar ini ya kayak gebetan. Buset, coba iya, kita lihat dari Kalzinya nggak item Iya. dari jungle doang. tapi kan aku udah ngomong kan kemarin, aku udah bilang kan Brody sekarang itu kalau misalnya pakai item defense dia tuh bisa dapat stacknya, pakai tetap sakit dan tembakan dua second yang cukup baik dari problem berhasil diamankan satu poin tambahan. Kali ini Kaptesi gak bisa berbuat banyak, dan bahkan Kaptesinya gak ditumpangi sama sekali oleh seorang Natalia menuju ke arah seorang Kaptesi, masih mencoba untuk mundur. Ruby Dede yang sedikit takut dengan ada seorang Kaptesi. Iya, ini dia udah 1, 2, 3, 4 menjaga di barisan ataupun di pagar rumah dari Burmesgo. Mereka nggak boleh keluar dari rumahnya. Satu inventory udah mulai tumbang, bersiap untuk bisa menghabiskan ke arah base turretnya ataupun inventory yang ada di bottom lane. Ya, dengan adanya Brody juga yang nggak perlu beli item tag sama sekali. Iya, Dia masih tetap sakit karena dia memaksimalkan persentase SP kita sudah dapat stack yang lebih besar. Wah, yes, bener banget. Dan lihat, walaupun Kaptesi nggak terlalu sakit damage, tapi ternyata dia defense yang besar banget, bahkan membuat para pemain Burmesgo kehilangan lagi kitnya. Di sini antara Execute juga berhasil ternyata dengan damage terakhir. Padahal dari suara Widede udah pakai Execute loh di sana, tapi masih bisa bertahan sampai ada Shadow Kill. nah ini memang tadi juga beritanya dikeroyok, ada shadow kill, lalu ada bantuan juga dari ujungnya. Sekarang mereka bergerak maju kembali. Abis ini brute force ya. Kalau nggak brute force, sayap. Lihat aja. Kalau menurut aku sih brute force dia larinya lebih kencang lagi sih. Serot, mundur ngebut. Serot. Wah, jadi kita tuh nggak boleh mengarah ke Kaltesi. Kitnya mungkin ke arah tapi susah juga sih. Tapi kalau dia dari target ya, dia bebas buat ngasih stacknya dia gitu. Oh, tapi Iya. view-nya lihat seperempat darah, bahkan bonfire-nya aktif dan view tersisa itu nggak nyampe seperempat itu. Dikit loh, banget. Kayak sekitar 5% HP yang dia punya Iya, terakhir. loh. Ya ampun, masih bisa selamat tadi untuk view-nya, tapi di bagian depan kita lihat di bagian mid lane-nya dengan Phantom Sash lompat ke bagian ada Alexa yang dikeluarkan begitu aja. Tersilent juga. Blades-nya di bagian belakang mengejar ke arah Kid. Terpisah warnya tuh kali ini. Apakah Natalianya bisa menyelamatkan diri? Dia ingin Mulai digocek Lionel Kid kali ini apakah berhasil hidup? Tapi ternyata enggak, memilih untuk meninggoy di arah turret, di arah top lane. Udah mencoba untuk menjadi Lionel Kid tapi nggak berhasil. Wah, habis sudah sepertinya untuk Burmesgo, tapi dari Parsianya berhasil untuk mendapatkan Kara Luno, sementara untuk Blazing Duet lagi. Oh my god, Ruby Dede-nya mencoba untuk menahan semua damage yang ada, masih bisa bertahan, masih mau lebih karena seorang Rimo, mestinya Sakara Tomat, Rimonya masih bisa bertahan, balik lagi kembali, tapi Plat jika ada yang ngincer ke arah Kaltesi karena terlalu tebal. Lihat Kaltesinya masih mau lebih di garis depan, seorang diri Kaltesi versus everybody, can you do it bro?
Kasihnya pede banget loh. Yang ditabrak dia Baxia dan juga ada satu Marsha nih kalau nggak salah. Bener-bener pede dia Om. Lihat tuh, dia cuma punya item defense tapi dibaca 800 itu sudah bisa dibilang cukup besar. Stacknya. Lagi kalau stacknya udah sampai ke 4 ya, di Stacknya, atas ya. kepala gitu. Yang parah tuh stacknya. Bakal nambah lagi kalkulasi dari damage gitu. Karena dia nggak stack. Waduh, ya ini dia untuk Lord. Udah ada immortal lagi, tapi gimana satu bagi satu sih ya. Ini mereka harus coba numbangin view-nya dulu. Mereka sekaratin, mereka kalau mau udah membonyokin, nggak bisa dari sama-sama darah full, bakal kalah. Iya. Nah ini kita lihat ribonya again and again udah berubah menjadi mode Sanin deh. Oh ya, ini udah berat sih buat Wah, almost hampir saja kali ini. Ada flame shot juga tadi Nah, ya. bonyokin kayak gitu. Tuh lihat tuh ribonya tuh. Harus Harus gak habis-habis. Ya, orang ada yang bilang kan, bang itu stuck apa enggak, itu mananya kebanyakan. Ya overdosis ya. Dia overdosis tuh mananya tuh, pasti item yang sama didapatkan oleh seorang ribu. Iya tadi ada yang nge-DM gue juga bang, ada yang aneh nih bang, Elisnya bang, aneh banget badannya bisa begitu di menit segini. Itu bukan aneh teman-teman ya. Oh, The Wild Dragon langsung ke arah seorang Maybe, dia nggak perlu dapat terjadi mundur ke arah belakang dari seorang view-nya, tergaruk tapi masih bisa hidup. Ruby Dede hanya menetralisir worry yang terjadi di arah midlane. Coba untuk balik lagi, coba untuk reset kembali, udah nggak ada lagi ini Victor, sedikit demi sedikit untuk mencoba menahan dari seorang Lord. Pas banget. Tumbang di depan pintu pagar dari tim Burmesego. Iya masih bisa bertahan dari Burmesgo-nya untuk melarang dari Lord dan juga pemain Brand Sport untuk masuk ke dalam halaman rumah mereka. Mati tuh dia. Kalau nggak order brilliance, Wey, apa itu tadi? Adil Mutul yang dilemparkan. Gak bisa, tapi kayaknya kali ini Burmesco harus benar-benar mengakui kekuatan dari Brand Esport dan kita bakal menuju ke game 7. Harusnya lihat udah mulai masuk. Kali itu udah dikeluarkan, dunia sekarang Maut. Masih berangkat satu momen tambahan. Coba dipaksakan kanan kayak gini. Tapi tidak punya apa-apa. SND The Way hanya untuk mundur, tapi Ruben Dede masih mau lebih. Ribo yang dituju, gak ada penalti, gak sampai karena belakang dan para pemain dari tim Brand Esport memilih untuk mundur daripada dia harus memaksakan keadaan yang tidak pasti. Iya, tapi Fletchy masih ingin lebih, seperti dia memancing lagi maju ke bagian depan, menjaga, membuat sebuah perimeter. Ada Kid yang dari kejauhan perlahan ingin mendekati ke arah Karji. Cuman untuk Karji setebal itu, ini agak sedikit sulit juga untuk Kidnya. Apalagi pasti butuh waktu dan itu kemungkinan udah bisa disamperin oleh teman-teman dari Brand Esport itu sendiri. Dan sekarang Fletchy-nya langsung dikeroyok habis-habisan. Alex tadi dikeluarkan kemana lagi di arah pergi gocekannya. Udah ada Silent juga, udah ada Federal Strike juga. Berapa skill, berapa ultimate keluar barusan Eta teh. Tapi ternyata Dijo nggak bisa pulang, nggak mau pulang. Tapi ternyata lulus di darah belakang. AC-nya bakal coba ditumbangin, harus ada Sedokil. Hanya mendelay kematiannya saja. Kalau coba dihajar, masih ada kuat Shadow. Tembakan baby-nya yang ditumbangin di sisi lain. Ruby Dede mencoba memasuk arah seorang pelatih. Masih mau lebih, walafit. Dan ternyata lihat Aletonya berhasil membuat seorang Fletchy selamat di arah jungle dari tim Burmesco. Satu hit terakhir yang gemes banget, yang bikin sebel kalau satu hit terakhir seperti itu, tapi dia masih kabur. Tapi ternyata ada Winter Trenchen hampir aja, dan sekarang malah korbannya adalah Ayah Buta. Mortality-nya udah pecah dan bakal terjadi. Sedokil di sini udah hilang dari dua player dari tim Burmesco. Tersisa kita wipe out. This is it. Brand Esport check the game 6 dan kita bakal menuju ke game yang ke-7. Wow, game 7 is real. Game 7 is real. Permainan yang luar biasa antara Burmesco dan Brand. Permainan yang cukup keras. Bahkan lihat Brand Esport dikasih satu buah Brody yang gak bisa ditumbangkan sama sekali. Gila ya, di kontes Brody-nya dilepasin, katanya dilepasin. Ternyata yang lebih optimal adalah Brody. Nah tadiannya, Tapi di early game Brody-nya udah berubah sekali. Tapi ternyata Brody-nya tiba-tiba keluar ya, habis punya item yang defense semuanya Tenacious. aku udah kuat. Saya lecet. pas immortal Masih mortal dia ya, benar itu pas immortal. Wah, dia pakai Brody defense, aku udah gak heran. Kemarin kan aku udah